Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat adik-adik Ramadewa yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini hari yang istimewa. Pada siang hari ini, alhamdulillah di depan kita di ruangan podcast kita sudah hadir Bapak manajer Pak ya, manajer proyek pembangunan Jalan Tol Semarang Demak, yang alhamdulillah berkenan hadir sekaligus juga rangkaian dari acara Wika Mengajar. Dalam hal ini menyambut hari ulang tahun yang ke-61. Betul sekali, 61. Nah, hari ini bagi anak-anakku semua atau mungkin adik-adik atau bahkan masyarakat yang penasaran bagaimana progres, kemudian bagaimana proyek pembangunan itu apa nanti manfaat-manfaatnya akan kami tanyakan kepada beliau ya. Tetapi sabar dulu, mengingat hari ini adalah hari ulang tahun yang ke-61 Wijaya Karya ya, Wijaya Karya. Saya ucapkan selamat ulang tahun dahulu Pak. Semoga panjang umur, berkah, kemudian semua yang dihasilkan bisa membangun negeri kita tercinta ini. Amin. Amin. Baik, di depan kami sudah hadir Bapak Aminuddin Hidayat selaku manajer proyek pembangunan Jalan Tol Semarang Demak, di mana beliau nanti akan memberikan paparan, kemudian saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang mana paling tidak akan membuka cakrawala kita. Apa sih pembangunan nanti proyek jalan tol ini akan berjalan dan bagaimana progresnya, bagaimana manfaatnya, bahkan untuk masyarakat kita tercinta ini. Tapi sebelumnya, mohon maaf Pak Aminuddin, bisa diperkenalkan terlebih dahulu bagaimana riwayatnya, kemudian bagaimana sekolahnya di mana ini, biar pada adik-adik termotivasi seperti itu. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Saiful. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami perkenalkan diri ya. Saya nama Aminuddin Hidayat. Lahir di Magetan, Jawa Timur Pak Saiful. Jadi di daerah juga, di daerah kira-kira udah 50 tahun yang lalu lah. Udah tua ini Pak sebenarnya. Alhamdulillah saya ya sekolah SD sampai SMA itu di Magetan, jadi tetap di daerah, merasakan hal yang sama mungkin dengan teman-teman yang di sini ya, di Sayung yang nggak beda jauh gitu. Kemudian saya melanjutkan kuliahnya di Solo di Universitas 11 Maret Surakarta gitu, sampai lulus di tahun 95, dan alhamdulillah waktu itu ya dengan keyakinannya aja gitu ya, dengan seperti yang tadi kami sampaikan waktu acara dengan anak-anak semua bahwa sebenarnya kalau kita yakin ya kita bisa ya, makanya waktu itu ya saya dari Solo daftar ke Wika, kondisinya waktu itu sangat terbatas, hanya kirim surat gitu aja. Karena alhamdulillah di Wika ini relatif lebih simple gitu, nggak terlalu waktu itu hanya bersurat karena belum begitu banyak media ya, betul Pak. Nah, mungkin nanti juga bisa kita perjelas lebih lanjut, sehingga sampai dengan sekarang saya masih di Wika karena merasakan suasana yang memang cocok. Jadi ya sempat istilahnya melanjutkan sekolah lagi di S2 dan program profesi lain-lainnya lah. Mungkin itu Pak Saiful sebentar. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Tadi riwayat pendidikan sudah, ya kan Pak. Sekolah di Magetan, kemudian lanjut lagi di Solo. Nah ini yang belum keluarga Pak. Oh iya, jangan lupa Pak. Alhamdulillah keluarga saya tinggal di Solo sekarang gitu ya. Solo. Anak ada 5 Pak Saiful. Alhamdulillah. Jadi ya ternyata memang dengan suasana keluarga, suasana pekerjaan itu semua saling terkait. Jadi kita nggak bisa nanti hanya satu sisi, ya kita memang harus balance, saling mendukung insya Allah.
Ya, terima kasih. Artinya dengan adanya keluarga itu bisa memberikan semangat gitu, Betul, Pak ya, betul. dalam bekerja. Oke, sekilas sudah kita gali lebih lanjut tentang narasumber. Nah, karena hari ini adalah hari yang memang benar-benar spesial. Nah, ini Wijaya Karya, Pak. Ini namanya unik ya. Artinya itu mungkin dari bahasa-bahasa yang Sanskerta lah, bagaimana Pak ya. Nah, nanti pertanyaan saya ke arah sana, Pak. Apa atau bagaimana profil dari Wijaya Karya itu sendiri? Saya kalau bilang Wijaya itu langsung keingat rumah saya, Pak. Wijaya Kusuma soalnya, Pak. Sehingga ini Wijaya Karya. Nah, bagaimana profilnya, kemudian bagaimana sepak terjangnya dan perkembangannya sampai sejauh ini. Nah, silakan Pak. Ya, alhamdulillah ya, saya mengenal Wijaya Karya dulu ya kebetulan aja. Artinya karena dulu keterbatasan berita di sosmed ya, waktu 95 itu jangankan sosmed, kayaknya komputer aja masih sangat jarang. Ya. Jadi ya mungkin itu sudah memang yang Allah takdirkan gitu. Tapi ternyata memang itu kayaknya rumah yang sangat tepat bagi saya. Jadi mungkin saya kalau bercerita gini, Wijaya Karya ini berdiri tahun 1960 dan bisa dibilang relatif di antara karya-karya yang lain. Jadi kalau istilahnya BUMN konstruksi itu kita secara umum menyebutnya BUMN karya, Pak. Karena memang ada Wijaya Karya, ada Wasita Karya, Adikarya, Utama Karya gitu ya. Kita relatif bisa dibilang yang paling muda lah di antara yang lain. Jadi mungkin ini juga nanti bisa menginspirasi teman-teman ya, bahwa awal mulanya Wijaya Karya itu hanya perusahaan instalasi listrik aja. Jadi kalau dulu Waskita Karya itu sudah berdiri perusahaan besar, Wijaya Karya itu sebagai salah satu supportnya untuk instalasi listrik. Tapi yang patut kita acungi bahwa bapak-bapak kita dulu luar biasanya itu. Dan beliau-beliau juga tahun-tahun sekian bukan masih sangat jarang yang punya pendidikan tinggi sampai level sarjana ya. Jadi memang di awal-awal bapak-bapak Wika itu relatif punya semangat dan keinginan yang luar biasa untuk bangun itu gitu. Yang sampai akhirnya bisa dibilang sekarang Wijaya Karya itu untuk BUMN kaya bisa dianggap yang terdepan. Karena itu bisa kita lihat ya dari banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang tujuan utamanya kalau ke Indonesia itu pengen kerjasama sama kita. Kemudian dari hasil kerja juga bisa kita lihat. Kemudian secara ukuran anak perusahaan kita, jenis pekerjaan kita sudah sangat komplit gitu. Jadi ya alhamdulillah, kayak yang terakhir kemarin kondisi pandemi yang hampir rata-rata BUMN karya yang lain itu memang terjadi penurunan yang luar biasa. Di Arab Pak ya? Iya, Wika awalnya kita juga sempat melakukan evaluasi hampir mirip gitu. Tapi alhamdulillah hasil akhirnya kita bisa lebih baik. Karena memang salah satunya adalah pasti itu pertolongan Allah pasti ya gitu. Yang kedua juga usaha teman-teman di Wika memang sangat terkenal keuletan dan mobilitasnya yang sangat tinggi. Jadi perjalanannya memang cukup berliku karena dari awal Pak ya. Betul. Dari awal menjadi subkon atau subkontraktor dari Waskita Pak ya. Ya waktu itu di Waskita kalau nggak salah ya. Jadi hanya instalasi listrik aja. Ya, hanya instalasi listrik. Nah, ini adik-adik ini. Jadi jangan terus untuk adik-adik ini ya, jangan terus berkecil hati ketika ada kok pekerjaan-pekerjaan kecil, karena pekerjaan kecil itu selalu menentukan yang terbesar kan seperti itu. Nah, betul. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi Pak ini pertanyaan yang cukup yang sering kita dengarkan dari masyarakat. Apa sih Pak pertimbangan yang kemarin menjadi dasar pembangunan jalan tol itu Pak? Jalan tol Semarang Demak ini terutama Pak ini Pak yang jadi pertanyaan Pak. Ya sebenarnya kalau
jalan tol ini kan program pemerintah ya, program pemerintah karena bisa dibilang target untuk percepatan ekonomi, untuk efisiensi biaya dan lain-lain ya. Kayak kemarin yang di sisi selatan itu sudah tersambung antara Jakarta Merak, malah ya, dari Merak sampai sekarang itu sudah sampai ke Probolinggo, itu sudah tersambung dan akan dilanjut sampai ke mungkin nanti ke Banyuwangi, gitu. Banyuwangi sudah tersambung. Ya alhamdulillah kayaknya ini pemerintah juga pengen membuka yang sisi utara. Ya, dan memang nanti itu kan jalur selatan. Ya, itu nanti lebih juga ke selatan. Ke utara ini akan nyambung sampai ke Surabaya juga. Cuman program pemerintah nanti mana yang diprioritaskan yang duluan setelah Semarang Demak kita belum tahu ya, karena tergantung situasi dan kondisi yang beda-beda. Dan kalau dilihat memang salah satu titik macet kan sekarang ini di Sayung, di Sayung, makanya itu ya. Itu termasuk Semarang Demak ini ada tujuan lain selain untuk percepatan jarak tempuh dan peningkatan pelayanan ya. Jadi nanti di Semarang Demak itu ada pekerjaan tanggul laut yang hampir 10 kilo Pak. Jadi salah satunya nanti adalah untuk pengendalian banjir juga. Sehingga efek rob segala macam itu ya moga-moga bisa tertangani dengan baik setelah tanggul itu nyambung. Insya Allah Pak, insya Allah. Seperti itu. Baik, tadi dasar pertimbangannya sudah disampaikan. Jadi ternyata banyak sekali faktor-faktor yang sifatnya itu ayolah segera dibangun. Ayolah, mungkin juga masyarakat yang di sekitar Sayung Pak pasti akan segera ayolah kapan nih jalan tol selesai. Ayolah kapan jalan tol, karena saya sendiri Pak, ketika berangkat dari pengalaman pribadi, saya perjalanan dari Demak ke kota Semarang itu luar biasa. Saya mudik dari Demak ke Pemalang. Ya, perjalanan itu paling cepat juga Pemalang sampai Semarang cepat Pak, 3 jam 2 jam sampai. Tapi, ya ini tapi perjalanan dari Semarang ke kota Demak luar biasa. Jadi saya harapan kami ya yang namanya jalan tol, oke lah cepat lah seperti itu. Nah kemudian Pak, ini dampak positifnya terutama bagi masyarakat nih Pak. Saya hanya bisa memandang satu ini. Nanti saya jelaskan lagi ya. Satu ini banyak orang kaya baru Pak sekarang Pak. Betul. Nah ini tolong Pak jelaskan untuk dampak positifnya. Iya. Jadi kita kan sekarang lokasi kerjaan kita yang di Sayung Pak Saiful ya. Saya lebih cerita fokus di sana. Jadi memang di desa Sidogemah itu. Sidogemah bisa dibilang kalau mungkin selama ini bahasanya ganti rugi gitu ya. Iya, tidak ada sekarang. Kalau ini ganti untung. Ganti untung semua. Ganti untung sekali Pak. Oh, ganti untung sekali Pak. Jadi kemarin kalimat ganti untung sekali. Jadi kan memang kayak kemarin sempat muncul beberapa kali demo ataupun istilahnya aspirasi masyarakat itu prinsipnya mereka kan minta segera diselesaikan. Jadi bukan menolak, karena segera diselesaikan. Betul, karena biar segera jadi orang kaya. Nah, betul. Seperti itu. Karena kemarin ya saya dengar ada satu kasus gitu ya, maksudnya satu rumah yang awalnya sama yang pemilik itu tertinggal karena ada permasalahan dengan perbankan gitu. Itu ganti untungnya bisa 10 kalinya itu gitu. Wah, Masya Allah luar biasa itu rezeki untuk mereka lah. Betul Pak. Betul. Jadi memang dampak positifnya salah satunya di situ ya. Pak. Selain roda perekonomian yang semakin menggeliat, ya kan, dampak positifnya juga di situ. Nah, ini nanti gini Pak, secara umum sebenarnya kan memang jangka panjangnya, ya, dengan dibukanya jalan tol dan lalu lintas semakin mudah, biaya transportasi murah. Kalau kita lihat kan Semarang ini sebenarnya kan pengembangannya kan sudah hampir macet ya, di daerah pelabuhan juga sudah habis gitu. Iya. Ya memang ini peluangnya area Demak nanti untuk jadi area-area sentra industri yang baru. Jadi memang kami akui Pak, yang namanya Sayung itu dulu Pak ya, dulu itu pernah dilirik Pak. Betul. Dilirik sebagai salah satu alternatif pengganti Bandara Ahmad Yani. Ya itu dulu Pak. Tetapi sering berjalannya waktu ternyata
jalan tol dulu yang masuk. Betul. Dan alhamdulillah ini jalan tol bisa mengangkat perekonomian dari masyarakat seperti Amin, itu, Pak. amin. Oke, Pak. Kemudian jalan tol lagi, Pak. Ini masih jalan tol terus ini, Pak. Jalan tol itu kapan Pak selesainya, Pak? Dan rencananya itu mau diresmikan kapan? Dan yang datang siapa kira-kira, Pak? Iya, ini, Pak. Sebenarnya target awal. Targetnya? Jadi jalan tol ini kan nanti awalnya itu dari Kaligawe, Pak. Betul. Jadi nyambung dari tol Kaligawe itu nanti nyambung masuk ke laut, gitu ya. Nyebrang di Sayung ke arah selatan ya, ke arah selatan. Ya. Nanti akan habis di mendekati ring roadnya Demak. Oh, iya. Tadi ada dibagi dua. Jadi dibagi dua itu yang area Sayung sampai Demak itu yang sudah dikerjakan sekarang. Ya. Sebenarnya targetnya kemarin harusnya tahun ini selesai, tapi kan memang semua yang terkait dengan pekerjaan infrastruktur itu ada permasalahan yang sering muncul itu adalah yang lebih banyak itu non teknis. Non teknisnya. Nah, kalau teknis itu biasanya kita lebih cepat lah menyelesaikan karena guidance-nya atau parameternya itu pasti. Pasti. Nah, kalau non teknis ini yang memang kayaknya agak mundur ini. Nah, perlu dikomunikasikan dengan betul. berbagai macam Karena pihak. terus terang kan gini, di Demak ini ternyata kan kadang Demak itu termasuk kota santri bukan ya? Kota santri ya? Ya, dikatakan santri iya. Nah, gitu. Jadi ya ternyata tanah-tanah yang ada itu banyak yang statusnya sudah wakaf. Nah, ini kayaknya proses kayak gini panjang nih, Pak. Ini salah satu ya bukan kendala ya, salah satu memang non teknis yang harus dihadapi oleh tim gitu ya, tim agar proyek ini nanti bisa secepatnya, karena memang mau nggak mau dengan proses yang beda dengan ganti rugi biasa, wakaf ini prosesnya memang lebih panjang. Ya, panjang, Pak. Jadi harapannya di tahun 2022 itu 2022 selesai. Siapa? Karena nanti juga menunggu proses yang seksi satunya. Seksi satu itu yang antara Sayung ke Kaligawe yang lewat tengah laut itu. Nah, harapannya nanti 2002 itu kayaknya paling lambat di 2023 lah. 23. Nah, paling lambat, Pak. Ya, kalau tol ini sih secara umum dan biasanya yang resmikan langsung RI1 sih, karena memang termasuk proyek strategis nasional. Prolegnas ya. PSN. Proyek strategis nasional. Ya, itu, Pak. Jadi memang ini salah satu yang ditunggu-tunggu, Pak. Terutama untuk para Pak? Ya, masyarakat yang selalu mobilitasnya tinggi. Ini kalau sudah masuk ke Demak, wah sudah pegang kepala pasti, Pak. Yakin. Betul. Kayak saya tadi berangkat dari kantor di Sayung ke sini kan cuma 2 kilo, Pak ya. Iya, betul sekali, Pak. Itu seberapa jam lebih sampai telat itu. Apalagi kalau pas hujan, Pak. Iya. Hujan, jalan banyak yang berlubang. Itu pasti banyak sekali truk-truk yang mogok gara-gara patah asnya. Nah, ini semoga dengan hadirnya tol Semarang Demak ini bisa mempercepat. Amin. Seperti itu. Kemudian, Pak, tambah lagi, Pak. Itu di antara dua sesi adakah nanti, Pak, di jalan tol secara teknis ada exit tolnya, Pak? Exit tolnya nanti di Sayung situ. Di Sayung ada berarti, Pak? Di Sayung itu nanti ada exit tol, karena nanti baik masyarakat dari arah Semarang ataupun dari Demak gitu, nanti untuk masuk ke tol nanti bisa di situ. Oke. Saya yakin nanti juga di daerah Kaligawe kan tetap masih ada itu ya, jadi masih bisa juga gitu. Tapi paling tidak yang dari timur Demak sekitarnya atau minimal Demak sinilah gitu ya, untuk masuk ke tol melanjutkan baik nanti ke arah barat atau yang lain-lain langsung bisa di Sayung situ. Ya. Sayung ya, Pak ya. Sayung. Artinya masih di Kecamatan Sayung, sehingga nanti kalau misalkan Pak Amin mau main mampir ke sini lagi ya langsung keluar exit tol. Gitu, lebih dekat, masih dekat lah. Ya, jadi tidak usah sampai Demak dulu, Pak. Jadi mampir nanti ya kan. Oke, Pak. Kira-kira, Pak, dengan semacam ketika nanti kita berbicara masalah proyek tol yang akan jadi, misalkan paling lambat adalah 2023. Nah, ini pertanyaan yang terkadang itu menjadi apa ya, Pak ya? Berapa sih, Pak, kira-kira nanti tarifnya? Nah, ini Mas Tazo tanya, wah, aku gek larang. Kalau mahal nanti beli jalan yang di bawah aja. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin pertanyaan dari sebagian masyarakat yang masih awam, Pak. Mohon dijelaskan. Kan kalau tarif tol itu kan memang tetap
semuanya kan yang menentukan kan pemerintah ya. Jadi kan karena terkait dengan biaya dan juga lalu lintasnya gitu. Kalau di awal tetap hampir sama dengan tol-tol yang sekarang beroperasi, kira-kira per kilo ya 1.100. 1.100 per kilonya. Sekitar itu. Karena nanti kan terkait waktu, masa, terus lalu lintas itu semakin banyak lalu lintasnya ya sebenarnya semakin murah sih sebenarnya. Oke. Jadi 1.100 anak-anak. Kalau nanti anak-anakku per kilonya adalah kira-kira sekitar dikalikan panjangnya berapa Pak? 27 ya Pak? 27 itu dari Kaligawe sampai ke Demak. Nanti kalau sampai Sayung itu kira-kira 17 ya. Nanti 17.000 sudah sampai Semarang seperti itu Pak. Iya. Itu Pak. Oke, kayaknya kalau masalah tol ini sudah yang saya tanyakan sudah teknis-teknis semua Pak. Nah, sekarang kita beralih ke CSR Pak. Corporate Social Responsibility. Nah, ini CSR Pak. Apa sih Pak itu Pak? CSR yang biasanya diberikan ke perusahaan itu, sekilas tentang CSR di PT Wijaya Karya ini Pak. Ya, jadi CSR ini kan memang sudah amanat undang-undang sebenarnya. Undang-undang intinya adalah peran serta perusahaan sebagai tanggung jawabnya terhadap lingkungan sekitar stakeholder perusahaan, baik itu proyek maupun kantor gitu, sehingga bagaimana kita itu juga bisa berperan serta untuk meningkatkan ataupun bermanfaat untuk lingkungan sekitar, karena CSR ini terkait dengan internal perusahaan dan juga masyarakat sekitar, jadi lebih luas. Ya, di WIKA kita ada 4 pilar Pak Saiful. Jadi 4 pilar CSR kita itu adalah 1 WIKA peduli, kedua WIKA pintar, kemudian WIKA hijau, sama WIKA sehat. Nah, jadi WIKA peduli itu lebih terkait nanti adalah kepedulian perusahaan ataupun WIKA terhadap kondisi-kondisi yang bisa kita berperan serta di sana. Misalnya kayak kemarin terjadi banjir di Sayung gitu ya. Gimana caranya kita juga bisa membantu meringankan gitu. Jadi tidak akan semuanya kita bisa menutup ya, karena memang terlalu besar wilayahnya gitu, tapi kita tidak meringankan. Betul, kita meringankan bagaimana saudara kita yang terkena musibah itu sedikitnya bisa terbantu kondisinya gitu. WIKA peduli itu Pak ya. Peduli. Okay. Kemudian WIKA pintar itu ya salah satunya dengan WIKA mengajar ini. Kan harapannya kan gini. Karena WIKA ini cakupannya seluruh Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri gitu. Dan pegawai WIKA juga gitu, pegawai itu malah justru yang banyak itu di daerah. Jadi kita pengen salah satu kayak tadi yang disampaikan oleh Pak Direkturnya Utama WIKA gitu, bahwa biar teman-teman di daerah ini tahu WIKA itu kayak apa sih gitu loh, sehingga bisa menjadi tambahan semangat mereka untuk maju. Kayak beliau menceritakan beliau dari daerah kan gitu. Sampai SMA aja harus kos gitu karena jauhnya. Betul gitu kan. Berlalinya SMA kos itu berarti memang kemungkinan jauh kan gitu. Lalu itu beliau bisa jadi semacam role model atau apa ya istilahnya, jadi rujukan teman-teman bahwa memang semangat itu harus kita pupuk dari awal. Jadi keinginan untuk maju itu ya memang harus ada dari awal gitu loh. Jangan kayak hanya ngalir aja. Yang ngalir itu bagus sih, tapi kan ya nggak nyampe kan gitu Pak. Gitu adik-adik semua. Jadi yang namanya hidup itu tidak harus mengalir, tapi harus ada improvisasi. Ya. Bagaimana cara kita bisa bertahan? Ya. Kemudian bagaimana cara kita bisa menyalip? Ya. Atau misalkan eksplorasi sehingga kita bisa tampil di depan. Kan seperti itu. Makanya tadi Pak Amin dari Magetan Pak ya. Nah dari Magetan saja, ini bisa kemana-mana kan seperti itu. Apalagi yang dari Sayung ini harus menjadi referensi. Dan terutama untuk adik-adik yang laki-laki ini, ini harus panjang langkahnya Pak. Harus panjang. Jadi nggak hanya berpikir di Sayung nanti ya, berpikirnya ya gimana caranya bisa menyeberangi laut kan gitu. Nah itu. Karena dunia kan luas banget gitu loh. Kalau hanya Sayung doang aja ya sudah. Kapan bersaingnya kan gitu. Iya. Jadi memang apa namanya Pak, mindset Pak. Bahasanya mindset. Jadi yang harus kita pupuk kepada anak adik kita itu sekarang itu memang harus
bagaimana kita bisa berjuang jangan terus pasrah, pasrah terus oke lah. Tapi yang kita berusaha dulu, berjuang baru kemudian pasrah, kan seperti itu Pak temponya. Sebagai gambaran, saya itu di Sumatera udah sempat keliling 7 tahun Pak. Sumatera Pak? Iya. Wis, luar biasa. Teman-teman lain ada yang di Kalimantan, ada yang Sulawesi, ada yang sampai Irian bahkan itu. Ya mereka selama pekerjaan itu jadi semacam hobi gitu ya semuanya enak-enak aja. Enak saja ya. Yang penting mencintai pekerjaan. Betul. Pak, ya. Karena prinsipnya selama kita itu ada kemauan, ya seberat apapun akan jadi nyaman. Oke, siap. Itu. Ya. Jadi poin penting yang saya ambil dari seberat apapun kalau dibuat nyaman pasti akan nyaman. Apapun itu. Nah ini ya kayak contohnya gini, kalau kita itu kehujanan gitu. Betul. Kalau takut basah ya sakit kita. Tapi kalau dinikmati hujan-hujannya kan jadi enak. Jadi enak. Betul Pak. Gitu. Ya kalau emang kadang-kadang anak saya itu kalau hujan-hujanan ya sudah hujan sudah. Tapi kalau kita mikir nanti kehujanan nanti gini malah sakit ya Pak ya. Benar ya. Memang harus dilakukan dengan percaya diri kan seperti itu. Oke. Ini semua harus bikin kita bahagia. Bahagia. Seperti Pak Aminuddin ini ya luar biasa ini. Dari tadi senyum terus, senang sekali ini ya. Ya tadi yang kedua Wika Pintar. Wika Pintar juga. Kemudian ada Wika Hijau ya. Wika Hijau kan memang dengan kondisi lingkungan kita yang semakin ke belakang ini kan banyak kerusakan alam, banyak pembangunan yang sangat cepat ya kita memang harus eco green, makanya ada program-program penanaman penghijauan, ada program-program mengurangi hal-hal yang merusak lingkungan kayak pemakaian kertas segala macam, kita ada program kayak gitu. Kemarin kita di ke arah makam mana itu Pak yang arahnya Sayung itu. Itu. Itu kita Syekh Mudakir. Kita kerjasama sama Kodim melakukan penanaman roh. Kita diajak enggak apa-apa Pak? Iya enggak apa-apa. Kemarin juga beberapa tahun yang lalu 2014 kita juga ikut tadi proses penanaman mangrove dengan melibatkan Kodim itu. Bisa aja Pak. SMK Sayung punya semangat kalau seperti itu Pak. Iya. Dan terakhir tadi Pak Wika Sehat. Betul Pak. Wika Sehat itu memang program ya apapun sebenarnya kalau kita itu sehat semuanya akan jadi lebih mudah. Makanya Wika sudah mencanangkan lama itu termasuk dulu sempat direksi itu sampai ngurusin makanan di kantor. Gitu, mana yang boleh mana yang tidak karena ya intinya perusahaan juga nggak pengen karyawannya itu sakit. Padahal sakit kita rata-rata pola makan sama pola hidup kan gitu. Betul, Pak. Makanya di situ salah satunya Wika Sehat dan kita siap melakukan sharing masalah kesehatan. Mungkin nanti kita bisa undang juga tenaga dari kesehatan. Terutama apalagi sekarang di pandemi ini pandemi COVID ini kan memang luar biasa dan kita selalu mengingatkan teman-teman gitu. Memang kita yakin mati hidup itu sudah ada ketentuannya, tapi ikhtiar kan wajib itu. Jadi seperti itu adik-adik, ketika tadi disampaikan Pak Amin jelas. Artinya kesehatan itu sudah dirusak oleh dua hal, pola makan dan pola hidup. Ya, jadi kalau sekarang pola hidupnya sering merokok, kemudian minum-minuman keras, bergadang. Nah itu salah satu pola hidup yang bikin imun menurun, kemudian sakit. Kalau udah sakit mau kemana nggak bisa. Nah itu jangan sampai terjadi. Betul. Pola makan juga sama. Perhatikan pola makan. Jangan setiap hari godok mie terus. Nah itu. Hari ini mie, besok mie, lain waktu mie lagi. Nah, jangan sampai. Ini salah satu Pak? Ini memang terkadang itu menjadi salah satu tren, tetapi tidak menyadari mereka ada di sini. Nah, ini harapan kami dengan adanya Pak Amin sebagai narasumber kami ini bisa memberikan sebuah motivasi, referensi. Karena gini sekarang Pak. Kalau dulu bisa dibilang orang sakit parah itu kan karena memang sudah lanjut usia gitu. Betul. Komplikasi gitu. Sekarang tuh banyak kasus anak-anak muda bahkan anak masih kecil itu udah gagal ginjal, udah sakit komplikasi karena ya pola hidup pola makannya nggak terjaga gitu. Kasihan sebenarnya. Padahal umurnya masih
Harus produktif itu. Oke Pak, ini pertanyaan menjelang yang terakhir ini Pak. Sudah terasa ini sudah setengah. Oke. Jadi gini Pak, SMK. Nah, ini kita bicara tentang sekolah kita Pak. Ya. SMK Negeri 1 Sayung. Kira-kira nih Pak, kira-kira apa sih Pak yang kalau kita ingin terlibat, terlibat kerjasama dengan PT Wijaya Karya ini, di mana celah yang bisa kita masuk dan kemudian kita bisa terlibat di sana, bisa berperan aktif dan lain sebagainya Pak. Silakan Pak. Sebenarnya kita seperti proyek-proyek sebelumnya itu ada beberapa program bekerjasama dengan SMK. Kayak kemarin waktu kita masih di Jawa Timur, kita ada SMK Ngawi, tapi memang waktu itu kebetulan di Ngawi ada jurusan teknik bangunan. Karena itu kan memang klop sekali dengan apa yang kita lakukan. Tadi saya ngobrol sama Bu dulu kan, di sini belum ada teknik bangunan. Belum ada. Padahal kita kan bikin sebenarnya gini, kita bisa sharing nanti masalah program, kita bisa menerima anak-anak untuk bisa kerja praktek gitu ya, kerja praktek sambil kita dampingin kan gitu, biar nanti anak-anak tuh tahu bener dunia sesungguhnya, bahwa pekerjaan itu harus kayak apa gitu kan. Kalau di sekolahan kan kadang ya sering terjadi itu ya mereka niatnya belum full. Masih ya kalau namanya anak-anak ya sering masih semuanya itu jadi kayak mainan kan, niatnya gitu. Belum lurus betul. Ini mungkin nanti bisa jadi masukan untuk adik-adik semua bahwa keseriusan itu memang harus kita pupuk. Karena nanti gini, yang sering terjadi adalah kalau yang saya lihat, saya perhatikan itu adalah ada masa kritis antara masa dari sekolahan ke masa kerja, terutama kalau mahasiswa gitu ya, karena di WK kan memang tadi disampaikan oleh Pak Direktur yang kita rekrut untuk pegawai tetap level sarjana gitu. Jadi ya bisa secara umum anak-anak mahasiswa kan memang ya mereka fun aja kan gitu. Tapi begitu masuk ke dunia yang sesungguhnya ini ada masa transisi yang kritis, agak ekstrim di sini. Ya. Begitu dia nggak segera bisa menyesuaikan, tertinggal. Tapi begitu dia bisa segera sadar dan masuk, itu cepat ya untuk berkembang. Dan ini juga kayak gitu, karena kultur kita adalah adik-adik kita yang lulus SMA di 18-an tahun gitu ya. Betul. Itu kan memang apa istilahnya masih sangat muda sebenarnya. Labil. Gitu. Tapi kalau saya yakin itu bisa, karena di SMK kan sebenarnya sudah dididik kedisiplinan yang lebih dibandingkan yang lain gitu. Jadi memang harus selalu diingatkan Pak, kayak kita aja di kantor gitu, masalah COVID gitu ya, setiap ketemu, setiap rapat ya selalu kita sampaikan biar jadi perhatian gitu, harus berulang gitu Pak. Jadi tadi disampaikan ada fase kritis Pak ya. Fase kritis yang ketika nanti kok seseorang bisa melewati itu, maka dia akan bisa menyesuaikan. Kalau tidak, sudah dia akan tertinggalan. Oke Pak Aminuddin Hidayat, terima kasih. Satu kalimat terakhir atau istilahnya penutup sebagai motivasi buat adik-adik kami, buat masyarakat di Sayung terutama ini, sebuah close statement. Nah, silakan Pak Aminuddin. Satu mungkin yang bisa sampaikan bahwa seperti yang di SMK 1 Sayung ini kan ya, bekerja bersama bisa. Jadi itu harus kita yakini benar bahwa memang kita tuh bisa. Sebagai gambaran kalau orang lain bisa, kita ya harus yakin kita pasti bisa. Tapi memang kita harus melihat orang lain bisa itu kenapa, gitu kan. Jadi kita jangan hanya melihat hasil akhir, tapi tidak mau melihat prosesnya. Gitu. Jadi kesempatan semua terbuka sama, gitu kan. Kemampuan saya yakin sebenarnya juga sama, gitu. Tinggal bagaimana kita memacu dan memicu kita untuk bisa meraih itu agar kita dapat kesempatan di depan. Kalau nggak kita ambil ya kita selalu di belakang.
Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Betul. Oke, terima kasih Pak Amiruddin Hidayat atas waktu yang telah diberikan. Kita sama-sama, artinya Wika juga mengusung tema yang sama, yaitu berkarya bersama bisa. Alhamdulillah. Terima kasih untuk sobat dan adik-adik. Di depan kita sudah selesai apa yang tadi disampaikan dan apa yang dimotivasi buat adik-adikku semua. Semoga menjadikan inspirasi, semoga menjadikan motivasi. Terima kasih Pak Amiruddin Hidayat. Sampai jumpa, salam sehat, sehat selalu, tetap semangat Pak ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.